Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngopi Insight. Pada video kali ini, admin akan membagikan yaitu LKP Praktikum IPA di SD pada kegiatan Praktikum 2 dengan materi simbiosis. Pada materi ini terdapat pada modul mata kuliah Praktikum IPA di SD yaitu pada halaman 1.12. Di situ dijelaskan secara sekilas ya bahwasanya simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensialisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Baik, untuk teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan laporan yang akan saya bagikan ini secara gratis. Caranya simak video ini. Nah, nanti pada bagian video yang sedang kalian lihat akan muncul link video yang di situ berisi file laporan yaitu praktikum IPA di SD yang bisa kalian download. Baik, langsung saja di sini seperti apa bentuk laporannya kita lihat. Nah, ini adalah laporan kegiatan praktikum mandiri ya. Jadi di sini dibuat oleh mahasiswa secara individu dan tidak berkelompok. Jadi ada laporan yang dibuat secara kelompok dan ada juga yang dibuat mandiri. Maksudnya kelompok di situ dimaksudnya adalah laporan yang dibuat dengan bimbingan ya, di bawah bimbingan oleh tutor atau dosen. Ini adalah halaman cover. Kemudian ini juga cover ya, laporan kegiatan praktikum simbiosis, logo, kemudian disusun oleh nama mahasiswa, kemudian NIM, lalu ada kampus atau UPPJJ. Kemudian isi, di sini ada judul lembar kerja praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107 dengan judul simbiosis. Sesuai dengan sistematika penulisan, di sini yang A adalah judul percobaan, di sini praktikum kedua. Kemudian yang B adalah tujuan. Nah, untuk tujuan di sini ada 3 pada materi simbiosis. Yang pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Kemudian yang B, mengidentifikasi simbiosis komensialisme, dan yang C, mengidentifikasi simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Di sini terdapat 3 alat dan bahan. Yang pertama adalah alat-alat tulis, kemudian kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Ada juga landasan teori tentang simbiosis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sim, yang berarti dengan dan biosis. Artinya adalah kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara 2 organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara 2 makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Di sini langkah-langkah untuk prosedur percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian pergi ke lingkungan sekitar dengan mengamati lingkungan tersebut. Selanjutnya yang keempat, temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Jadi di sini mengamati yaitu dengan cara mengidentifikasi beberapa simbiosis yang masuk ke dalam simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Selanjutnya, tuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja, lalu dilakukan analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan diuntungkan. Kemudian jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi dalam simbiosis tersebut. Untuk hasilnya di sini dituangkan ke dalam bentuk tabel ya. Ini tabel 1.7 adalah hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Di sini jenis hubungan parasitismenya ada manusia dengan cacing pita, benalu dengan inangnya, tikus dengan petani, lalat buah dengan buah, nyamuk dengan manusia, kutu dengan hewan. Di sini pihak yang dirugikan contoh pada manusia dengan cacing pita. Yang dirugikan adalah manusia,
Jenis kerugiannya yaitu kehilangan sari makanan. Kemudian pihak yang diuntungkan yaitu cacing pita, jenis keuntungannya mendapatkan makanan secara gratis. Ini terdapat pada simbiosis parasitisme. Kemudian pada tabel 1.8 ini hasil pengamatan pada simbiosis komensialisme. Jenis hubungan simbiosis, kemudian pihak yang diuntungkan, selanjutnya jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi. Contoh di sini pada nomor 1 yaitu anggrek dengan pohon mangga. Pihak yang diuntungkan adalah anggrek. Jenis keuntungannya mendapat keuntungan karena memiliki tempat tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk proses fotosintesis. Sedangkan di situ makhluk yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon mangga. Kita lanjutkan ke tabel berikutnya yaitu tabel 1.9 hasil pengamatan pada simbiosis mutualisme. Di sini jenis hubungan simbiosisnya adalah kupu-kupu dengan tanaman bunga. Pihak satu yang diuntungkan di sini kupu-kupu, jenis keuntungannya mendapatkan nektar dari bunga. Kemudian pihak dua yang diuntungkan, jenis makhluk hidupnya adalah bunga. Kemudian jenis keuntungannya membantu penyerbukan. Ya. Ini masih lanjutannya. Kemudian selanjutnya ada jawaban pertanyaan. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang ada pada modul kegiatan praktikum IPA di SD, pada modul tersebut terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah hubungan antara kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan parasitisme? Nah, kita disuruh menjelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, di antara hubungan parasitisme yang Anda temukan, adakah yang menyebabkan kematian pada inangnya? Di sini masing-masing dijelaskan salah satunya atau diantaranya simbiosis parasitisme, hubungan antara kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan parasitisme karena kutu anjing diuntungkan dengan cara menghisap darah anjing. Sedangkan anjing itu dirugikan karena darahnya berkurang dan menderita gatal-gatal dan rasa tidak nyaman. Biasanya muncul juga penyakit kulit. Kemudian yang kedua, di sini ada yaitu hubungan parasitisme manusia dengan nyamuk. Ada hubungan tersebut dapat mengakibatkan kematian. Contohnya nyamuk Aedes aegypti dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Jika terlambat mendapat pertolongan maka akan mengakibatkan kematian. Kemudian nyamuk chikungunya dapat menyebabkan kelumpuhan pada manusia. Ini adalah jawaban pertanyaan pada modul halaman 1.13 ya. Kemudian pembahasan di sini masing-masing dijabarkan sesuai dengan hasil pengamatan yang ada pada tabel pada laporan kegiatan praktikum materi simbiosis ya. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan ya. Nah, di sini dari 3 macam simbiosis yang ada itu disimpulkan. Lalu di sini ada daftar pustaka yang merupakan referensi untuk mendapatkan atau membuat laporan ini. Selanjutnya kesulitan yang dialami. Secara keseluruhan di sini tertulis tidak ada kesulitan yang berarti dalam penyusunan penelitian praktikum simbiosis ini. Lalu bagian terakhir di sini adalah lampiran simbiosis ya. Yang pertama ini adalah lampiran simbiosis parasitisme. Manusia dengan cacing pita, benalu dengan atau pada pohon sawo, kemudian tikus dan tumbuhan padi, nyamuk dengan manusia, kutu dengan hewan, kerang lumut pada pohon mangga. Ini contoh dari simbiosis parasitisme. Kemudian pada simbiosis komensialisme, nah ini contoh anggrek pada pohon mangga, lada dengan tumbuhan inangnya, kemudian tumbuhan paku pada pohon sawit. Dan selanjutnya lampiran simbiosis mutualisme. Ini bunga dengan kupu-kupu, daun dan semut rangrang. Oke, selesai. Ini adalah laporan kegiatan praktikum IPA di SD yaitu dengan materi simbiosis. Jadi file ini bisa rekan-rekan mahasiswa dapatkan dengan cara mendownloadnya ya. Nanti linknya akan tampil di bagian video ini. Jadi lihat aja dengan teliti, maka nanti akan tampil. Baik, sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya di share video ini apabila bermanfaat. Berikan like juga apabila suka. Apabila belum paham, silakan berikan komentar. Dan bagi yang baru bergabung, silakan untuk di subscribe channel Ngopi Insight agar channel ini senantiasa update membagikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa dan bagi yang membutuhkan
khususnya terkait dengan kegiatan perkuliahan pada kampus universitas terbuka. Sekian video pada kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.